sebuah bentuk keberpihakan, afirmasi, maka sebenarnya pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa pada daerah kepulauan ini sudah memberikan perhatian dan pertimbangan khusus untuk daerah berciri kepulauan melalui alokasi-alokasi yang ada di TKDD tersebut. Yang pertama misalnya terkait dengan dana alokasi umum, bahwa ada penghitungan untuk DAU variabel luas wilayah laut lebih besar, namun memang kebutuhannya juga lebih besar, sehingga memang kita memperhitungkan itu dengan kebutuhan yang lebih besar karena wilayah yang lebih sulit untuk dijangkau, maka kira-kira unit cost, seolah-olah unit cost per orang itu menjadi lebih tinggi, dan ini sudah kita lakukan. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Pandangannya. Terima kasih, mohon izin Pak Dirjen mewakilkan ke saya. Baik. Perkenalkan, saya Putut Hari Satyaga, saya Direktur Dana Transfer Khusus. Mohon izin kami langsung saja supaya menghemat waktu Pak Moderator. Saya langsung share screen. Oke, mohon izin, apakah sudah kelihatan? Oke, kami akan langsung menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu RUU Daerah Kepulauan ini. Yang pertama, bahwa kita sangat memahami bahwa di daerah kepulauan ini sangat banyak potensi yang bisa kita lihat, baik dari perikanan, industri bioteknologi, energi sumber daya mineral, sumber daya non-konvensional, dan lain sebagainya. Namun demikian, memang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang pembicara sebelumnya, memang ada berbagai tantangan dalam pengembangan daerah kepulauan ini. Yang pertama, dari segi potensinya itu sendiri, sumber daya laut itu juga mulai mengalami penurunan kualitas, misalnya terumbu karang. Kemudian memang kita harus akui dan kita lihat masih terdapat keterbatasan infrastruktur sarana perhubungan laut pada daerah-daerah kepulauan ini, sehingga menyebabkan biaya logistik melalui laut itu menjadi jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Kemudian pada saat yang sama kita juga melihat bahwa rata-rata capaian output dan outcome yang ada pada daerah-daerah di wilayah daerah kepulauan itu memang masih rendah, misalnya dari indikator sosial ekonomi maupun kondisi infrastruktur daerah kepulauan. Memang ada yang lebih baik, misalnya harapan lama sekolah, indeks kemahalan konstruksi, tapi secara rata-rata yang lain memang kurang bagus. Sebagai sebuah bentuk keberpihakan, afirmasi, maka sebenarnya pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa pada daerah kepulauan ini sudah memberikan perhatian dan pertimbangan khusus untuk daerah berciri kepulauan melalui alokasi-alokasi yang ada di TKDD tersebut. Yang pertama misalnya terkait dengan dana alokasi umum, bahwa tadi juga sempat disinggung di awal oleh Pak Gubernur Kepulauan Riau bahwa ada penghitungan untuk DAU variabel luas wilayah laut. Memang pada APBN tahun 2017 kita masih belum menghitung luas wilayah laut di dalam DAU ini secara 100%. Jadi pada waktu itu untuk luas wilayah laut pada wilayah provinsi itu hanya kita hitung 45%-nya saja, kabupaten kota 50%-nya saja. Namun demikian sebenarnya sejak tahun 2018 hingga saat ini kita telah menghitung luas wilayah laut itu 100%, sehingga ini tentunya akan memberikan privilege yang lebih kepada daerah-daerah kepulauan. Ini bisa kita lihat misalnya di tahun 2021 untuk DAU, rata-rata DAU per kapita pada 8 provinsi dengan ciri kepulauan itu Rp575.983 per jiwa.
ini lebih besar secara signifikan dibandingkan provinsi lainnya yang di luar ciri kepulauan, yaitu yang hanya 408.000. Demikian juga untuk yang kabupaten kota, di 85 kabupaten kota, itu kita bisa melihat bahwa rata-rata DAU per kapitanya mencapai 3,1 juta. Ini lebih besar dibandingkan kabupaten kota di luar non-kepulauan, di luar kepulauan, yaitu yang hanya sebesar 2,4 juta per jiwa. Nah, memang kita menyadari juga bahwa hitungan per jiwa ini memang mungkin lebih besar, namun memang kebutuhannya juga lebih besar, sehingga memang kita memperhitungkan itu dengan kebutuhan yang lebih besar karena wilayah yang lebih sulit untuk dijangkau, maka kira-kira unit cost, seolah-olah unit cost per orang itu menjadi lebih tinggi, dan ini sudah kita lakukan. Selain itu tadi juga sudah disinggung oleh Pak Deputi dari Bappenas bahwa untuk DAK kita pun juga telah memberikan beberapa afirmasi untuk daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kepulauan. Pada tahun 2018-2019 kita mempunyai DAK afirmasi untuk percepatan pembangunan di lokasi prioritas termasuk di dalamnya daerah-daerah kepulauan. Kemudian di 2020 juga demikian, dan di 2021 pun kita memang juga memberikan afirmasi dalam bentuk penentuan lokasi prioritas pada daerah-daerah yang memang menjadi daerah-daerah kepulauan tadi. Nah, ini dengan adanya lokasi prioritas itu, maka kalau dia sebagai lokasi prioritas, maka dia mempunyai hak, karena DAK fisik ini sifatnya usulan, maka kepada daerah yang ditentukan sebagai lokasi prioritas, dia mempunyai hak untuk mengajukan usulan dan kemudian kita nilai dan dialokasikan. Nah, ini sudah berjalan dalam beberapa tahun ini. Demikian juga untuk yang non-fisik, kita juga sudah mengalokasikan misalnya untuk tunjangan khusus guru pada daerah-daerah terpencil, dan juga pos afirmasi untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah pada wilayah-wilayah yang tertinggal. Demikian juga untuk dana desa, bahwa sebenarnya kalau kita menghitung alokasi dana desa, itu sebenarnya sudah memperhitungkan misalnya indeks kesulitan geografis, yang mana dalam hal ini meskipun tidak secara sangat spesifik mengatakan itu untuk daerah kepulauan, namun demikian semakin tinggi kesulitan geografisnya sebenarnya sudah diperhitungkan dalam bentuk alokasinya, sehingga tentunya ini akan lebih memberikan privilege untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi desa-desa yang memang mempunyai kesulitan geografis tinggi. Kalau sebagai rangkuman, maka perbandingan dana perimbangan di daerah kepulauan itu kita bisa melihat di sini, misalnya di kolom yang paling kanan untuk daerah kepulauan misalnya, dana perimbangan per kapita itu mencapai 1,94 juta. Kalau kita bandingkan dengan yang non dana perimbangan, yang non kepulauan, itu hanya 0,91. Artinya 2 kali lipat sebenarnya kalau per jiwa per kapita. Ini baik yang provinsi maupun kabupaten kota seperti itu hasilnya. Misalnya provinsi di sini 0,95 juta, sementara kalau provinsi yang non kepulauan itu 0,32 juta, artinya bahkan 3 kali lipat. Sementara untuk kabupaten kota itu 3 juta, sementara untuk kabupaten kota yang non kepulauan itu 1,5 juta, artinya 2 kali lipat. Nah, ini kembali adalah sebuah rangkuman bahwa mekanisme pengalokasian transfer ke daerah ini sebenarnya sudah sedikit banyak mempertimbangkan keberpihakan kepada daerah kepulauan. Kami ingin sedikit saja menunjukkan bahwa berapa sih sebenarnya sumber-sumber penerimaan negara yang diambil dari daerah-daerah, termasuk di sini kami spesifikkan untuk daerah kepulauan, dan berapa sebenarnya belanja dan transfer ke daerah yang sudah kita sampaikan kepada daerah-daerah kepulauan tadi. Untuk pendapatan yang diambil dari daerah, artinya penerimaan pajak pusat, penerimaan sumber daya alam (PNBP), misalnya untuk tahun 2019 yang diambil oleh pemerintah pusat dalam bentuk penerimaan negara itu mencapai 15 triliun. Namun belanja KL dan transfer ke daerah yang kita belanjakan dan kita transfer kepada daerah kepulauan itu mencapai 145 triliun, artinya berkali-kali lipat dari kontribusi yang ada di daerah kepulauan tadi.
Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya lewatin saja. Kalau terkait tadi ada usulan mengenai adanya semacam quote-unquote mandatory spending untuk daerah kepulauan, misalnya persentase tertentu dari APBN dan lain sebagainya. Dalam diskusi-diskusi yang telah dilakukan di internal pemerintah, memang kami mempunyai kesulitan yang cukup tinggi mengingat bahwa mandatory spending di dalam APBN itu sudah sangat tinggi. Ada 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, kemudian ada untuk dana otonomi khusus, kemudian juga ada untuk desa, dan juga untuk DAU. Itu semuanya mandatori. Belum kalau kita menghitung misalnya subsidi dan lain sebagainya yang sebenarnya semuanya juga ke daerah. Nah, sehingga dengan fiscal space yang memang tidak terlalu besar ini, kita memang menghindari kekakuan anggaran apabila itu dipatok pada persentase-persentase tertentu untuk mandatory spending. Namun demikian, bukan berarti kita tidak mempunyai keberpihakan, karena kita lihat tadi fakta yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya keberpihakan itu ada, baik melalui DAU, melalui DAK, melalui dana desa, dan melalui pendanaan-pendanaan lainnya. Nah, kita kemudian melihat sebenarnya setelah anggaran itu disampaikan kepada daerah, baik itu transfer ke daerah, dana desa, maupun ada juga belanja KL, sebenarnya bagaimana kemudian kinerja, karena itu semua masih dalam bentuk uang, sumber pendanaan. Tentunya untuk menjadi sebuah outcome itu harus dibelanjakan. Nah, bagaimana belanjanya itu tentunya yang akan mempengaruhi indikator-indikator keberhasilannya juga. Nah, kita melihat memang ada yang sangat bagus, misalnya harapan lama sekolah, kemudian juga balita stunting ternyata lebih tinggi daripada nasional, namun juga ada hal-hal lain yang lebih jelek, misalnya rata lama sekolah itu kalau di daerah kepulauan itu 8,45 tahun, tapi di nasional itu 8,48. IPM masih lebih rendah, 68,5 dibandingkan nasional 71,94. Kemudian rata untuk kondisi jalan mantap, ini juga masih lebih rendah. Rumah tangga dengan sanitasi layak, ini juga masih lebih rendah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang tadi output dan outcome yang ada di daerah kepulauan itu masih kurang memuaskan. Nah, ini tentunya kita harus melihat secara lebih cermat pangkal permasalahannya. Afirmasi ini masih akan kita lanjutkan lagi. Saat ini kami sudah memasukkan ke DPR RI untuk revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di sana kita juga mengatur bahwa masih untuk DAU, kita juga karena dihitung berdasarkan unit cost, kita masih tetap memasukkan faktor penyesuaian, di mana faktor penyesuaian itu sementara ini di drafting kami, termasuk adalah kebijakan afirmasi yang memperhatikan perhatian kepada daerah kepulauan. Nah, ini tentunya menjadi sebuah bentuk keberpihakan kami, pemerintah pusat kepada daerah-daerah kepulauan. Demikian juga untuk pengalokasian DAK, nanti di dalam drafting RU itu mempunyai fokus untuk prioritas nasional dan juga pemerataan dan percepatan pembangunan daerah, utamanya kepada daerah-daerah yang memang masih mempunyai ketertinggalan, baik dia daerah kepulauan maupun daerah lain yang memang masih tertinggal. Tentunya ada spesifikasi khusus yang nanti akan menentukan mana daerah yang perlu untuk kita dukung supaya percepatan pembangunannya semakin kuat. Sebagai sebuah kesimpulan, pada prinsipnya kami untuk kebijakan afirmasi bagi daerah berjirakan kepulauan itu telah dan akan terus dikuatkan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, layanan dasar kepada masyarakat, pemerataan pembangunan antar daerah, dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah kepulauan. Jadi ini adalah sebuah bentuk yang sudah dan akan terus kami lakukan. Namun demikian, afirmasi pendanaan bagi daerah kepulauan ini memang benar-benar harus dimanfaatkan dengan kualitas belanja yang baik pula. Artinya dari dua sisi ini harus kita perbaiki sehingga memberikan hasil yang lebih optimal, baik dalam hal peningkatan kondisi infrastruktur, layanan publik maupun sosial ekonomi. Saya kira demikian Pak Moderator yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.